Dan ketika pada satu saat Anda menghadapi kondisi sulit, dan di situ hanya ada bebong saja, babi saja, Tuhan juga harus bertanggung jawab untuk menghidupi kamu dengan menyiapkan makanan bagi kamu. Karena itu adalah larangan Tuhanmu nggak boleh makan bebong, makan babi. Seharusnya dia menyediakan makanan bagi kamu. Tapi kenapa dia tidak menyediakan makanan bagi kamu, malah kamu harus makan babi yang katanya haram itu? Lah, dia kan menyediakan babi. Kan haram depan saya. Saya makan itu babi yang haram itu saya makan, tidak menjadi halal dia. Saya makan babinya ya untuk bertahan hidup saja. Habis itu apa? Allah memaafkannya. Berarti Tuhanmu kompromi. Berarti Tuhanmu kompromi dong. Ya, kan itu karena keadaan kan, bukan berarti merubah hukum. Nah, karena namanya Tuhan yang Maha Kuasa, ketika tidak ada sesuatu, maka dia akan mengadakan itu. Contoh, ketika Bani Israel tidak ada makanan, dia menyiapkan mana bagi mereka, roti bagi mereka untuk dimakan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kuasanya hanya dengan 5 ekor ikan dan 2 roti, memberi makan 5.000 orang laki-laki, menyediakan makanan bagi umatnya. Oke ya, udah. Kenapa Tuhan Saya boleh tidak sanggup memberi makanan? Kok dipaksa makan bebong padahal itu larangannya? Lah, itu kan opsi, pilihan. Berarti Tuhan tidak sanggup dong menjaga dan melindungi umatnya? Bukan tidak sanggup. Lah, ketentuannya sudah kayak gitu, kayak gimana? Nggak bisa. Karena terpaksa. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa itu, ketika dia berkata A, B, B, tidak ada kompromi. Nggak bisa juga ketika bahwa anda kayak gini, nggak bisa. Waktu Anda lapar ya Tuhan, aku lapar, Tuhan nongol bawa makanan, nggak bisa kayak gitu. Bisa. Kamu lihat Nabi Elia ketika dia berada di sungai Kirat, dia menyediakan makanan, roti ya dan air bagi Elia. Tidak ada makanan. Burung gagak membawa makanan buat nabinya untuk dia makan. Tuhan membuktikan kemahakuasaannya dengan memberkati Israel dengan memberikan mana dari surga dan juga burung puyuh ketika mereka meminta makanan. Itu bukti kemahakuasaan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi. Iya. Kalau masalah makanan kayak gitu, Nabi Muhammad juga ada kayak gitu sejarahnya, memberikan makanan kepada pasukan. Ya, juga ada. Tapi urusan dengan babi tadi apa gitu? Nggak ada korelasinya. Ada. Artinya ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, kamu tidak boleh juga menyentuh babi itu karena sudah haram di mata Tuhan. Kenapa Anda membanding saya dengan Nabi? Kocak. Tuhan, kau jelaskan Elia, ya kau jelaskan Elia itu nabi kan kata kau, ya habis itu diturunkanlah kan makanan buat Elia, dia nabi. Kalau saya di tengah hutan sendiri nggak ada makanan, cuma ada babi, saya bukan nabi, paham? Masalah nabi itu hanya dia itu mendapat privilege-nya Tuhan untuk Tuhan pilih dia. Tetapi semua manusia di hadapan Tuhan itu sama. Ya, jadi ketika Anda atau siapapun, nabi siapapun, kalau dalam kesulitan dan berharap kepada Tuhan yang sama, maka Tuhan yang sama itu juga akan memberkati. Contoh. Sekarang saya mau nanya, boleh digantian nanya? Apa yang mau ditanya? Mazmur 82. Mazmur 82. Apa isinya di situ? Ayat 1. Hai. Sebentar, Mazmur 82 ayat 1. Karena kamu udah sanggup lagi, jadi makanya mau mengalihkan. Bukan nggak sanggup lagi, udah muter-muter di situ aja, stuck pasti jawabannya. Enggak, bukan stuck. Tapi saya mau membuktikan supaya kalian itu juga membuktikan kemahakuasaan Tuhan kalian. Karena saya pribadi, saya mengalami penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Ketika saya berkekurangan, Tuhan menyiapkan bagi saya berkat-berkat. Sekarang saya mau tanya Anda, siapa yang meninggikan langit tuh? Yang apa? Yang meninggikan langit siapa? Meninggikan langit?
Maksud kamu langit itu apa? Langit kan tinggi di atas. Nah. Kenapa dia jadi Oke. tinggi? Siapa yang meninggikan? Siapa yang meninggikan? Siapa? Menurut kamu siapa? Siapa? Saya tanya. Sebenarnya kan ukuran tinggi itu kita lihatnya dari mana? Macet. Dari apa? Saya tanya siapa yang meninggikan langit? Kenapa langit jadi tinggi? Bentar ya, saya buka dulu di Mazmur tadi ya. Mazmur Ada 18. ada teknologi manusia gitu buat tinggikan langit. Mazmur 82 nomor 1. 82. 82 nomor 1. Oke. Bacalah. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Maksud kamu apa di sini? Kalau mau baca Berapa ayat. Allah di situ? Berapa Tuhan di situ? Berapa Allah? Oke. Berapa banyak? Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa banyak Jadi Allahnya? Allah yang pertama, kata Allah yang pertama di sini itu merujuk kepada satu pribadi, satu saja ya, yang namanya Allah Maha Tinggi. Karena di sini dia memakai kapital A ya, huruf A besar ya. Di antara para Allah di sini ilah, dewa-dewa, ia menghakimi. Jadi Allah yang Maha Kuasa ini menghakimi Allah-Allah yang para dewa-dewa ini yang kecil-kecilin. Bentar. Saya udah tanyakan ke Edis ini. Edis juga menyebut dewa-dewa. Itu di mana tertulis? Ngarang Anda. Kok ngarang? Di mana Allah di situ? Allah para Allah itu ditujukan kepada dewa-dewa mana? Allahnya di sini kan Allah kecil, bro. Huruf-hurufnya kecil. Huruf besar, huruf kecil. Kamu lihat di sini. Nih, perhatikan. Di sini dia menggunakan Perhatikan di layar nih. Nih. Alkitab ya, Alkitab Sabda. Mazmur 82 nomor 1, oke? Mazmur Asaf. Ini kan katanya kapital. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ini dewa itu- kata Anda ya, kan gitu. Ia menghakimi. Itu hurufnya. Baik, kita lihat ya, apakah ini dengan ini kosakata beda ya? Ini dengan ini ya. Kosakatanya sama-sama Allah tulisannya, tetapi yang Allah yang tulisan kecil itu merujuk kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah. Nah, bentar ya. Nih, kalau kita lihat Allah yang di sini ya. Nih. Allah di sini ada juga ya merujuk ke dewa yang huruf besar ya. Yang huruf besar ada dewanya, dewa ya. Dewa. Ini padahal Allahnya huruf besar nih, merujuk ke dewa ya. Dewa ya, teman-teman ya. Oke? Nah, kita lihat para Allah yang kecil ya, para Allah yang kecil nih ya. Sama merujuk juga dewa-dewi. Kok mau bedain apa? Berapa kamu lihat Tuhanmu? dulu. Ya, kata Allah yang pertama itu single ya, singular. Sementara para Allah itu adalah jamak. Jadi para Allah itu merujuk kepada dewa-dewa. Sementara kata Allah pertama Makanya itu tunggal. merujuk ke dewa-dewa itu mana literasinya? Anda ngambil dari mana? Itu maknanya. Ya maknanya tuh diambil dari mana? Allah yang tulisannya Allah kecil itu merujuk kepada ilah-ilah atau dewa-dewa yang bukan Allah pencipta, bukan Allah Maha Kuasa. Maknanya sementara itu kata ngambil Allah dari yang mana? Yang pakai tulisan huruf besar itu A-nya A besar itu merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya di situ dikatakan Yang bahwa saya tanya, yang Anda berdiri ucapkan di itu, dalam sidang ilahi. yang Anda Di ucapkan antara itu di para mana Allah tertulisnya? yang menghakimi.
artinya Allah yang Maha Kuasa ini akan menghakimi Allah-Allah dewa-dewa ini. Iya, datanya mana? Jangan ngarang bebas. Jangan ngarang bebas. Ini Alkitabnya kami. Gini ya, jangan ngarang bebas. Bukan kamu. Kok tunjukkan kata-kata Anda para Allah itu adalah merujuk ke dewa-dewa, itu dari siapa? Merujuk kemana? Siapa yang menuliskan? Hah? Bro, yang memahami Alkitab ini kami, bukan kamu. Iya, tahu. Makanya saya minta Nah, datanya. tahu kan? Makanya ketika Para Allah itu kau jelaskan, tunjukkan datanya sama saya baru ngomong gitu. Oke? Saya udah tunjukkan Allah dengan para Allah itu sama. Dalilnya mana? Kalau bernarasi liar saya juga bisa. Allah yang kata pertama Allah itu dengan huruf besar A itu merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini referensinya dari mana? Merujuk kepada dewa-dewa atau sesembahan. Anda membedakan gini yang saya tanya, Anda membedakan huruf besar huruf kecil itu dari mana referensinya? Bisa-bisanya membedakan kapital non kapital gitu. Lalu diasumsikan ini dewa, ini Tuhan. Dari ilmu apa itu? Itu yang saya tanya. Sebentar, bro. Padahal kita melihat kodenya sama. Kode itu sama. Terus sama juga penyebutan katanya. Kosa katanya memang sama, tulisannya itu sama-sama Allah, tetapi untuk membedakannya itu kita melihat dari tulisannya. Para Allah itu kan tidak memakai kata A besar, para Allah besar. Iya, dari kecil. Artinya merujuk kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah. Anda paham nggak? Yang bukan kaidah mana? Ini. Kaidah mana yang dipakai? Ya kaidah mana yang dipakai sehingga huruf itu menjadi kecil? Kenapa menjadi kecil di situ? Apa alasannya? Para Allah itu A-nya kecil itu apa alasannya? Nah, silahkan terangkan sama saya. Dari siapa? Itu merujuk ke dewa-dewa kata Anda. Sebentar ya. Kalau ngarang bebas saya juga bisa. Ya, bikin cerpen saya, cerita pendek. Gampang. Ini bukan cerita pendek atau sebentar. Karena sulit untuk menjelaskan ini kepada Anda, bro. Sulit. Karena Anda tidak akan memahami, ya. Yang bikin sulit itu kau sudah dituliskan di situ hurufnya sama, cara memahaminya kayak gimana? Masih cari yang lain kan gitu. Bro, yang membedakan itu adalah di cara tulisnya itu. Saya sudah Nah, itu dari mana? Kaidah mana? Disiplin ilmu apa? Yang menggunakan huruf besar itu merujuk kepada sang penguasa. Sementara Iya, ini yang pakai saya paham tahu. Anda maksud itu saya tahu. Kaidahnya ini dari mana? Itu dari siapa penetapannya? Huruf besar, huruf kecil kayak gitu. Ya, itu penetapannya itu supaya kita itu bisa membedakan mana itu yang sang sumber dan mana itu yang abal-abal. Ya iya, dari siapa sehingga ini harus huruf A besar, ini A kecil gitu. Itu dari siapa itu? Berpikir secara logika aja coba dulu. Dari mana dulu gitu? Oke, saya tanya Anda. Menurut Anda, sebentar. Menurut Anda, Pak, saya ini minta data sama Anda, ya. Minta data sama Anda gitu. Saya bertanya tadi kepada Anda, A besar dengan A kecil itu apa bedanya? Kaidah disiplin ilmu apa yang dipakai? Apakah ilmu ngarang? Kan nggak tahu juga. Analoginya begini, bro. Kita nggak usah berpikir terlalu jauh. Apakah kita bisa menyamakan Tuhan sang pencipta ini dengan Tuhan abal-abal?
Bisa tidak? Saya enggak bahas ke situ. Enggak. Kamu jawab dulu saya. Yang saya bahas itu ke tekstualnya, tekstual. Ngapain saya bahas itu? Yang saya bahas ini dengan Anda. Dari mana Anda berasumsi? Ya, ini huruf A besar, ini A kecil beda. Ya, baik. Ini dari mana Anda dapat gitu? Dari mana? Ini katanya A-nya kecil, merujuk ke dewa-dewa. Ya udah, referensinya mana? Ini A-nya besar, merujuk ke Tuhan. Padahal kalau kita lihat ya teman-teman, ya kodenya sama. 0430. Nih, 0430. 0430, 0430. Plototin tuh. Gitu. Sebentar. Kaidah dari mana itu? Huruf kapital, huruf huruf kecil, huruf besar. Saya nggak akan kesana kemari dulu. Itu yang saya tanyakan. Waduh, Masya Allah, yang di YouTube saya ada 1.100 orang. Teman-teman yang di YouTube, ya, Assalamualaikum semuanya, 1.100 orang, ya. YouTube saya apa katanya? Pusat debat agama. Nah, pusat debat agama. Iya, kita harus jujur gitu ya, jujur data. Kalau kita harus jujur, gak bisa ngomong sembarangan gitu. Sesuka hati saya menafsirkan ini kitab sendiri. Tadi saya sudah menjelaskan itu untuk supaya kita ini bisa membedakan mana itu Tuhan pencipta, Tuhan yang benar dengan Tuhan abal-abal. Tetapi Ya, Anda ngotot untuk itu kaidah dari mana? Kaidah dari mana? Ya, nggak gini. Aturan dari mana gitu? Anda hanya sebenarnya ngotot dan mau cari tahu aja kaidah dari mana penulisan huruf besar itu Allah itu merujuk kepada siapa dan huruf kecil itu merujuk kepada siapa. Sebenarnya ini pembahasan yang tidak esensi. Tetapi saya akan mencoba. Kan Anda yang menjelaskan kayak gitu tadi. Baik. Makanya saya tanya referensinya dari mana kayak gitu. Jadi Allah dengan huruf besar itu merujuk kepada jati dirinya Tuhan ya, yang esa itu. Makanya dia menggunakan huruf yang besar untuk menunjukkan kepada Tuhan yang maha kuasa itu. Itu Ya. dari mana yang Anda ucapkan itu, Pak? Dari mana yang Anda ucapkan itu? Orang nggak percaya. Makanya cari datanya dulu. Orang nggak percaya Anda ngomong. Baca ini. Baca ini. Kayak gimana? Anda tunjukkan yang betul lah. Sebentar. Saya balik dulu kameranya. Ini pembeda huruf besar, ini pembeda huruf kecil, kan gitu. Dari mana keilmuan itu? Sedangkan saya Iya. mengambil Alkitab Sabda itu, ya Alkitab Sabda itu, ya Alkitab Sabda itu, Kamu huruf bisa besar, baca huruf nggak kecil nih? sama. Kamu bisa baca nggak nih? Mirror itu, di mirror baru bisa. Sebentar. Oke. Ini Allah dalam kurung huruf besar itu ya sama dengan nama diri Tuhan yang esa. Oke. Mhm. Oke, jadi ini penjelasannya di sini. Terus Allah atau ilah dalam huruf kecil itu merujuk kepada dewa, sesembahan atau makhluk selain Tuhan. Ya, jadi ini merujuk kepada dewa atau ilah. Ya, ini dalam huruf kecil ini. Jadi ini yang membedakan antara Allah dengan huruf yang besar A. Ini nama diri Tuhan yang esa. Sementara
Allah atau ilah yang kecil itu merujuk kepada dewa atau sesembahan makhluk ya yang disamakan dengan Tuhan. Itu dari mana datanya itu? Siapa ya yang menyatakan kayak gitu, siapa orangnya? My goodness. Siapa? Referensi dari siapa itu? Bro, kalau Anda ini nggak percaya dengan ilmu pengetahuan, lalu kamu Enggak, ini saya tanya, mau percaya apa? saya referensi dari siapa itu? Sekarang ini teknologi begitu canggih, kita bisa mengakses Nggak, makanya informasi itu dari teknologi begitu apapun. canggih. Sebutkan, biar saya buka di laptop saya. Kamu bisa tanya AI. Loh, kok bisa- tanya Kamu bisa Aduh. Pun. Rupanya AI nggak punya dasar. Wah, Aduh, nggak punya dasar. Ngaco Anda. ini boleh dikembangkan sampai hari ini? Kenapa Anda tanya AI, bukan Oke, dari kitab oke. Anda gitu? Sekarang gini, kamu juga Anda ini beriman dengan AI atau kayak gimana? Kristen ini menyandarkan sebentar. keimanannya dengan AI atau seperti apa? Ada. sumber yang kamu buka tadi dari Aduh.